وطول العمر في طاعة الله ورسوله يسر مقاصد قوم جميع دينية الدنيوية ويسر مرادك إلى رشد شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ولا تشرف الإمام علي بن المئات الجاد بن أحمد بن شرف الإمام علي بن عبد الله بن عبد الجاد وشرف الإمام علي بن أبي عبد الله بن المشروع وعلى آله بن حسن بن شرف الإمام ثم إلى بيان كثير ثم إلى أرى الجماعة المسجد والهداية ثم جمع الناس ثم على النبي صالح بن الهداية ويقول الشهر ومغفرة الرجال كعلائه في جوار النبي صديق المصباح وصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu fi kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin al-Imam Arif billah Abi Zakaria ya Syarif an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babul yakin wa tawakkul, bab yakin dan tawakkul. Qala Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna, kakala orang-orang mukmin melihat yang pasukan musuh, qalu mereka berkata, hadza ma wa'adanallah wa rasulah, inilah apa yang telah dijanjikan kepada Allah terhadap kami. Inilah apa yang dijanjikan kepada kami Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasul, maha benar firman Allah dan sabda Rasulnya. Wa ma jadahum illa imanan wa tasliman, dan tidaklah menambah kepada mereka illa imanan wa tasliman, kecuali iman dan berserah diri kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fasawhum fajadum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsusu wa tabu ridwanullah wallahul fadlil azim. Alladzina qala, dan orang-orang yang telah berkata, sesungguhnya manusia itu telah berkumpul kepada kalian. Fasyauhum, maka takutlah kalian kepada musuh. Fajadahum imanan, maka Allah menambahkan kepada mereka kaum muslimin imanan, keimanan. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali bi ni'matin, dengan nikmat kemenangan dari Allah. Wa fadlin lam yamassu, mereka tidak merasakan kekalahan. Wa tabu'u ridwanullah, karena mereka mengikuti ridwanullah, keridhaan Allah. Wallahul fadlil azim, Allah lah yang mempunyai kemuliaan al-azim, yang maha agung. Babul yakin wa tawakkul, bab yakin dan tawakal. Bab yakin wa taqwal ini termasuk samaratul minal iman. Buah daripada iman adalah yakin. Tidak mungkin timbul yakin kecuali ada kepercayaan. Tidak mungkin kepercayaan itu kecuali ada bukti.
baru ada bukti, ada kepercayaan, ada keyakinan, wa tawakkul, dan ada tawakal. Itu yang harus kita jalankan untuk memamurkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab enggak cukup seseorang itu inni amantu billah. Tidak cukup orang itu hanya berkata kami beriman kepada Allah sedangkan mereka itu belum diuji. Orang enggak mungkin diwisuda kecuali diuji lebih dahulu untuk mendapatkan suatu gelar untuk meraih cita-cita yang mulia. Pasti semuanya itu ada pembelajaran dalam kehidupan manusia dimanapun mereka berada. Begitu juga para sahabat, tatkala mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mereka diuji Allah Ta'ala, keimanan mereka itu dipertaruhkan. Apakah betul mereka beriman kepada Allah dan Rasul untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan musuh yang begitu banyak di dalam peperangan Khandaq. Ini ayat diturunkan surah Al-Ahzab berkaitan dengan peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq itu tatkala terjadi peperangan Uhud dan peperangan Badar, barulah terjadi peperangan Khandaq. Peperangan Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan orang-orang kafir dari suku bangsa Quraisy. Mereka tidak merelakan sahabat-sahabat mereka, pembesar-pembesar mereka terbunuh begitu saja. Di dalam peperangan Badar itu banyak min kubairil Quraisy, mereka itu gugur di dalam peperangan Badar. Salah satunya adalah paman Nabi yang nama Abu Jaham. Wajah yang seram Abu Jaham tuh. Muka yang sangat, premannya kota Mekah, Abu Jaham. Dipanggil lagi Abu Jahal, babak moyangnya orang bodoh. Kenapa? Sudah banyak bukti nyata yang Allah berikan kepada paman Nabi Abu Jahal, tapi mereka tidak beriman. Salah satu onta yang ditunggangi, tatkala dia mengejek Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman karena keinginannya paman Nabi tuh burung pasir pengen dijadiin setu. Burung pasir yang ada di kota Mekah pengen dijadikan setu yang begitu luas. Jika engkau bisa, wahai Muhammad, kau jadikan ini lautan, kami akan beriman kepada engkau dan Rasulnya. Nabi pengen angkat kedua tangannya untuk meyakinkan suatu pamannya supaya beriman, supaya yakin apa yang katakan Nabi adalah benar. Kalau mau angkat kedua tangannya, datang malaikat Jibril. Jangan kau angkat tangan kau, wahai Muhammad. Dia tidak akan beriman. Dia ingin mencoba dan mengolok-olokkan engkau saja ya Muhammad. Sebab Allah telah mencoba kaum Bani Israel. Tatkala disuruh oleh Nabiullah Musa untuk melaksanakan sholatul ashar. Tatkala mereka sampai di Gunung Tusinah untuk melihat tempat turunnya Kitabut Taurat, dia kagak mau. Apa dia bilang? Ya Musa lan nu'minu laka hatta narallah jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sehingga kami ingin melihat Allah secara jelas. Lu bayangin aja.
Disuruh sembahyang ogah. Dia pengen lihat Allah secara jelas. Sedangkan Allah laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'un basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu yang Allah ciptakan. Tidak mungkin itu sama. Pencipta sama yang diciptakan pasti berbeda. Kalau kita ngerokok pasti ada asbaknya enggak? Ada asbaknya enggak? Ada. Siapa asbak yang bikin itu? Manusia. Coba lihat mukanya sama asbak sama enggak? Beda. Apalagi Allah yang menciptakan miliaran makhluk yang Allah tebarkan di alam dunia ini. Allah itu berbeda dengan sesuatu yang diciptakan. Wa huwa sami'un basir. Ya Allah Ta'ala maha mendengar dan lagi maha melihat. Akhirnya Abu Lahab tuh nggak percaya apa yang ucapan oleh Nabi. Kemudian ontak yang ditunggangin tiba-tiba mengucapkan kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illallah innaka Muhammadur Rasul. Itu Abu Lahab langsung kaget. Abu Lahab julukannya Abu Jahal, kaget. Langsung turun dari ontaknya, bukan mengambil suatu pelajaran, ontak kesayangan yang besar, langsung di depan, diselengket, selengket. Diselengket kaki depannya, jatuh. Dipelintir kepalanya, kemudian dipatahin tuh kepalanya, diengkek mulutnya, akhirnya mati. Saking keselnya. Saking paman Nabi sebenarnya namanya Abdul Haris bin Abu Muthalib. Tuh. Paman Nabi namanya Abdul Haris, tapi julukannya banyak. Abu Jahal, Abu Jaham, Abu Lahab, karena turunkan tabbat yada abi lahabi wajab. Namanya poyokannya banyak benar. Namanya apa? Namanya poyokannya 3. Tuh. Kadang-kadang orang Betawi nama aslinya ame poyokannya lebih terkenal nama poyokan. Nama Mamat kan banyak banget orang Betawi. Mat balong, mat solar. Mat solar memang dia dagang solar, ya enggak? Udah banyak-banyak. Mat balong, kenapa balong? Karena punya pemancingan luas. Ya enggak? Panggil mat balong. Nah, dia panggil mat pelor. Emang ditembak kagak nempan. Mat pelor, namanya Mamat sebetulnya mah. Tuh. Kakala orang-orang mukmin melihat pasukan musuh di dalam peperangan Honda. Golu mereka berkata, inilah apa yang nyanyikan kepada kami Allah dan Rasul. Maha benar firman Allah dan Rasulnya. Wa majadahum imanan wa tasliman. Tidaklah menambah kepada mereka itu kecuali iman dan berserah diri kepada Allah. Karena pasukan Quraisy itu mereka berkumpul ribuan pasukan Quraisy. Karena berkumpul dari suku-suku bangsa Arab yang ada di kota Mekah dan kumpul pula dari orang Yahudi dan Nasara untuk menghancurkan umat Islam. Akhirnya Salman Al-Farisi dia memeluk ajaran agama Islam, tak kalah mereka, dia Salman Al-Farisi memeluk ajaran agama Islam. Tak kalah Salman Al-Farisi dulu mengikuti orang-orang kafir, memenangkan yang nama perangan Uhud. Uhud karena siasat politik asisiatnya yang namanya Salman Al-Farisi. Disebar tuh yang namanya apa? Ghanimah. Kakala kaum muslimin turun tuh dari Jabal Ruman, mereka turun mengambil barang rampasan. Akhirnya Salman Al-Farisi datang untuk
membunuh kaum muslimin ketika itu. Lebih daripada 73 kaum muslimin meninggal dunia dalam keadaan syahid dari peperangan Uhud. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang muda, yang ganteng, yang keren, yang gagah berani, penghafal Quran dan fasih dalam melafadzkan Al-Quran. Dialah yang menyebarkan agama Islam pertama di kota Madinah sebelum datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat di dalam peperangan Uhud. Hari Salman Al-Farisi beliau masuk Islam. Kemudian Salman mengusulkan kepada Nabi dan para sahabat untuk menghancurkan kaum Quraisy, orang-orang suku bangsa Arab yang akan mengepung kota Madinah. Ini kota Madinah digali, dibikin parit. Istilah kata mah jebakan. Jebak, dibikin tuh jebakan yang begitu panjang, sangat luas. Tuh kalau kita pengen kapan? Masjid Giblaten itu ada tuh. Masjid Salman Al-Farisi yang sudah hancur. Sebelah situ tuh ada parit yang begitu panjang untuk menghalang musuh. Di dalam itu ada pedang ditancepit sehingga mereka masuk ke kota Madinah kecuali mereka jatuh dan mereka akan terbunuh. Banyak tuh orang-orang kafir mati dalam keadaan terbunuh, kakalah masuk ke dalam parit tersebut. Itu usulan Salman Al-Farisi. Kakala kaum muslimin melihat musuh begitu banyak di hadapan mereka, mereka enggak takut, mereka gembira, mereka senang. Mereka mengatakan hadza ma wa'adallahu wa rasul. Inilah apa yang dijanjikan kepada kami Allah dan Rasulnya. Maha benar firman Allah dan Rasulnya, tidak menambah kepada mereka kecuali imanan dan berserah diri kepada Allah. Jadi sahabat Nabi apabila angkat tuh senjata perang fisabilillah, mereka nggak ada yang sedih, girang. Sama seperti kita nih, dulu masih kecil, kata wali kelas, mohon maaf Pak Guru Matematika kagak datang. Kemudian dipersilahkan pulang. Kira-kira girang nggak tuh? Lompat-lompat, girangnya bukan main. Ada yang mukul-mukul meja, ada yang naik meja kegirangan. Kenapa? Guru yang digedegin, yang galak kagak datang, girang. Tuh, sahabat Nabi lebih daripada itu. Kakala mereka melihat musuh, mereka gembira, girang banget. Kenapa? Karena ingin mati dalam keadaan syahid fisabilillah, pengen ikut sanak saudaranya yang mereka tuh wafat dalam gugur di dalam peperangan Uhud dan peperangan Badar. Mereka ingin kembali kepada Allah dalam keadaan syahid, ditulis sejarah tentang perjuangan di dalam membela agama Islam. Mereka girang. Karena satu-satunya kelompok manusia yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga pengen balik lagi ke dalam surga. Jadi ada kelompok manusia masuk ke dalam surga, nggak betah di surga, pengen balik lagi. Ada lagi orang yang pengen masuk surga, belum tentu masuk surga, tapi pengen masuk surga. Ada lagi orang yang masuk neraka, pengen balik ke surga. Tapi ada kelompok manusia sudah masuk ke surga, pengen balik lagi. Pengen balik lagi ke dunia. Kemudian Allah katakan kepada mereka orang ahli surga, apakah belum sempurna daripada balasanku kepada kalian,
wahai orang-orang yang jihad fi sabilillah. Karena jaminan innallaha astaral mu'minina bi anfusihim bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Ta'ala membeli jiwa orang-orang mukmin, jiwanya, hartanya. Sungguhnya balasan mereka itu adalah surga. Dipengen balik lagi. Dibilang, ya Rab nuradduna ila dunya wa nunaqatil fi sabilillah. Wahai Allah, balikanlah kami ke alamul dunia. Kami akan jihad di jalan Allah. Karena melihat keagungan kebesaran yang Allah berikan orang-orang yang jihad mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Itu. Sedangkan darah yang keluar dari jasadnya itu menjadi wangi. 7 pintu surga terasa wangi dengan darah orang yang mati syahid. Begitu juga wanginya orang yang mati syahid di jalan Allah masih kalah wanginya dan timbangan berat nanti di hari kiamat. Siapa? Adalah tintanya para ulama. Tintanya para ulama. Nih, karangan Imam An-Nawawi, kitab Nujhatul Muttaqin, Sarah Riyadhus Shalihin. Dia ngarang tuh kitab. Dia ngarang kitab. Orang yang udah wafat, kitabnya masih ada. Kemudian dipelajari di masjid-masjid di seluruh dunia. Salah satunya Imam Nawawi. Ini tintanya lebih wangi daripada darahnya syuhada. Kemudian tintanya lebih berat dari semua timbangan amal kebaikan. Alhamdulillah. Makanya Haji Asif kalau temu kiai kasih pulpen aja. Ame kertas. Supaya apa? Supaya dia nulis. Bukan ulama saja, orang yang belajar ilmu ketika ngaji dia nulis itu. Masih pulan walaupun bukan ulama tapi dia demen ngaji. Kumpulin magalah-magalah, kumpulin hadis-hadis, kumpulin ayat Quran, fawaid mufidah. Ditulis tuh. Itu timbangan berat nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Yang ditinggalkan adalah tulisan yang manfaat bisa dibaca oleh anaknya dan orang-orang yang memerlukan tulisan tersebut. Alhamdulillah. Kasih apa tuh? Kasih pulpennya Kiai di Madinah. Kasih pulpen. Apaan? Sama kertas. Jangan kasih handphone tuh Kiai. Jangan. Ngerti? Kasih apa? Tuh, pulpen. Ame apa? Ame kertas. Biar dia nulis. Pahalanya besar buat yang memberikan. Alhamdulillah. Jangan dikasih handphone. Tuh. Jangan dikasih tasbih mulu. Kasih pulpen. Alhamdulillah. Wa qala Allah Ta'ala wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Bertawakallah engkau kepada Allah yang tidak pernah mati. Artinya standarkan perkara urusanmu kepada Allah karena Allah lah yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Selalu ada Allah dalam pertolongan hambanya. Kalau kita bersandar kepada Allah, pemilik alam jagat raya ini, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka yang sulit menjadi mudah. Yang mudah bisa menjadi sulit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita sandar kepada makhluk, pasti kecewa. Kita bersandar mau orang kaya, kalau dibangkrut usahanya, habis gak deh? Jadi miskin. Hancur tuh sandaran kita. Kalau kita bersandar sama orang penjabat, kakala dia apa? Pensiun, selesai dia, selesai pula kita. Tuh. Kalau kita bersandar dengan orang yang gagah, berani, tiba-tiba dia sakit, jadi lemes, loyo, mati. Habis semua.
Tapi kalau kita bersandar segala sesuatu kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih kuat sandarannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Fa iza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berkeinginkan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. Wasarwirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hendaknya kalian bermusyawarah dalam segala sesuatu hal. Apabila kalian telah memutuskan sesuatu perkara, fatawakkal 'ala Allah, maka tawakallah engkau kepada Allah. Yang penting ikhtiar dulu, usaha dulu. Sebab sesuatu itu dijalankan pertama dengan ikhtiar, dengan usaha. Kedua dengan sabar. Nanti. Pertama apa? Dengan ikhtiar. Kedua dengan sabar. Ketiga dengan tawakal. Yang keempat yakin. Suatu yang kita jalankan yakin pasti akan sampai tujuan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah. Lihatlah seorang petani ketika dinanam, sebelum ditanam dia apa itu? Tanahnya dipaculin, disiram, digarap dan sebangsanya. Kasih air yang cukup, kasih pupuk, baru ditaruh benih tuh padi. Kala benih itu telah ditanam, ditungguin walaupun belum kelihatan munculnya. Kira-kira 2 minggu baru tuh kelihatan, baru ditanam. Nunggu lagi tuh 3 bulan. Kira-kira mau hasil panen, dijagain bermacam-macam tuh supaya burung jangan sampai berdatangan. Ya gak? Tawakal kepada Allah. Kakala udah kuning tuh padi, girang. Apa yang diusahakan berhasil. Di zaman sahabat dulu, zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Ashabul A'rab yang ditanggung oleh Nabi makan dan keluarganya. Mereka kumpul di masjid, tugasnya mencatat ayat Quran yang diturunkan oleh Allah yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, dan Nabi membacakan kepada Ashabul A'rab yang ada di masjid. Jumlah mereka itu hampir 800 orang. Nabi tanggung makan mereka. Nabi tanggung makan 3 kali, belum ngopinya. Nabi orang kaya. Ini cerita sejarah Nabi seorang miskin mau anak yatim. Anak yatim nggak selamanya miskin. Ada anak yatim kaya. Betul? Nabi itu orang kaya raya. Buktinya Ashabul A'rab ditanggung makannya. Ketika Nabi di Madinah. Itulah 793 orang yang ditanggung oleh Nabi. Belum keluarganya. Berarti ribuan. Berartinya ribuan. Tondi orang Arab. Makannya banyak. Pengen hidup senang. Bininya juga banyak. Anaknya juga banyak. Ditanggung makannya. Kehidupan mereka. Oleh Nabi Muhammad SAW. Kakala zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masih dijamin tuh Ashabul A'rab. Tapi diambil dari harta Baitul Mal untuk mereka. Kalau Nabi, uang pribadi. Setelah wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian nggak dijamin lagi tuh. Kata Sayyidina Umar, aku tidak akan berikan sedikit pun hartaku dan uang Baitul Mal untuk kalian. Keluarlah kalian dari masjid ini. Janganlah kalian i'tikaf di masjid. Harus apa? Usaha. Akhirnya satu-satu dipanggil tuh Sayyidina Umar. Apa keahlian kau? Kalian saya Umar adalah apa?
nyala ikan di laut. Tuh, dibeliin tuh kapal, perahu, dimodalin sampannya, terus apa? Jaringnya buat mereka. Jadi orang petani dimodalin tuh tanahnya, dibeliin Sayyidina Umar tanahnya. Dimodalin pupuk dan pacul dan sebangsanya. Dia orang pedagang tuh. Dicariin ruko Sayyidina Umar. Kemudian dimodalin itu untuk mereka berdagang. Umpama dia seorang apa? Seorang peternak. Ternak apa? Ternak onta. Dimodalin Sayyidina Umar. Onta 2 pasang. Dimodalin tempat kandangnya. Dari kasih uang untuk usaha. Sayyidina Umar kaya. Dimodalin. Bukan nyuruh doang. Tapi dimodalin. Bayangin aja. Hampir 800 orang dimodalin. Kaya apa susah? Kaya Sayyidina Umar. Dengan tangannya sendiri. Dengan uang sendiri Sayyidina Umar. Akhirnya di masjid sepi. Kecuali waktu-waktu sholat. Waktu-waktu tertentu. Dulu mah di masjid aja. Dapat jaminan dari Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Disuruh usaha berserta doa. Harus usaha. Habis usaha sabar. Kemudian doa. Tawakal dan yakin. 5 perkara ini yang kita jalankan, insya Allah akan terwujud. Akan berhasil dalam usaha apa yang kita usahakan dengan izin Allah. Al-Fatihah.